pada piramida ketiga, yaitu khusus. Ya, khusus di sini adalah ceritakan atau narasikan tentang objek penelitian Anda, kalau boleh didukung dengan data penjualan atau data kuantitatif dan akar masalah. Selamat datang di channel saya. Dalam video berikut ini kita akan bahas bagaimana cara kita menyusun proposal latar belakang seperti piramida terbalik. Di sini ada terbagi atas 3. Yang pertama adalah warna biru umum, dan yang berikutnya adalah merah, yaitu variabel X1, X2, Y, dan kolaborasi X1, X2, dan Y, dan yang hijau adalah khusus objek penelitian dan data pendukung kuantitatif dan akar masalah. Kalau kita berbicara umum, berarti modelnya seperti contoh berikut ini yang saya sudah siapkan, yaitu saya mengambil judul tentang pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap pengambilan keputusan pembelian. Ya, di sini yang terkait dengan umum adalah perkembangan dunia saat ini berjalan dengan pesat, yang menciptakan suatu persaingan yang semakin ketat. Yang saya blok di sini adalah umum, seperti itu. Jadi ada dimanapun kalian berada, kalau kita masuk di umum berarti kita berbicara tentang bagaimana atau para UMKM itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menyusun variabel X1, X2, variabel Y, dan kolaborasi X1, X2. Di sini variabel kualitas produk harus didukung atau Anda membuat narasi dan didukung dengan teori atau penelitian terdahulu yang relevan atau sejalan. Berikutnya adalah variabel X2, yaitu promosi. Kalau boleh Anda narasikan dan didukung dengan teori serta penelitian terdahulu. Dan berikutnya adalah pengambilan keputusan pembelian. Anda buat narasi dan didukung dengan teori atau penelitian terdahulu yang relevan. Dan berikutnya adalah kolaborasi X1, X2 yang berpengaruh terhadap Y. Nah, mari kita saksikan contoh berikut ini. Nah, ini kita berbicara tentang produk, ya. Kalau Anda berbicara tentang produk, berarti Anda berbicara setiap apa saja yang ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan. Nah, ini produk, ini didukung dengan ada 2 teori. Yang saya blok ini adalah variabel X1, dan ada di kemanapun kalian berada bisa menyusun seperti ini. Dan yang berikutnya adalah promosi. Jadi promosi atau komunikasikan informasi antara penjual dan pembeli bisa didukung dengan teori atau mungkin ini penelitian terdahulu, seperti itu. Dan
didukung dengan teori. Ada dua teori. Ya, ini yang saya blok ini adalah variabel X2, dan yang berikutnya adalah keputusan pembelian, yaitu didukung dengan tiga teori, tergantung adik-adik dimanapun kalian berada, atau mengikuti style atau cara penulisan atau daya selingkuh dari setiap fakultas itu atau setiap universitas itu berbeda-beda. Jadi Anda tinggal menyesuaikan. Kalau kita di Musamus, dia seperti ini. Dan ini variabel Y yang saya blok ini seperti ini. Dan setelah itu kita masuk di kolaborasi. Kolaborasi ini saya ingin adik-adik dimanapun kalian berada bisa nonton video yang saya sudah pernah publish, yaitu bagaimana kita kolaborasi antara indikator daripada produk, promosi, dan pengambilan keputusan. Dia bagaimana mempengaruhi atau sebab akibat. Nah, kalau kita lihat di sini, saya sudah buat kolaborasi, yaitu misalnya indikator keawetan produk tersebut awet dan tahan lama, itu bahasanya seperti itu. Dan keandalan atau penerapan perancangan komponen yang dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Terus yang kemudian penggunanya dan perbaiknya di tempat Anda. Artinya bahwa kalau dilihat dari indikator itu, pertimbangannya kalau misalnya Anda beli produk itu dan perbaikan di tempat Anda boleh, tapi kalau misalnya di luar daerah berarti itu juga ada suatu masalah seperti itu. Dan kita lihat promosi. Variabel yang kedua adalah promosi, adalah aktivitas pemasaran untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk. Nah, artinya bahwa pemasaran ini dia mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya, seperti itu. Dan yang variabel Y adalah tahapan-tahapan. Di dalam tahapan-tahapan itu yang pertama adalah permasalahan yang Anda alami. Terus yang kedua adalah Anda mencari informasi terkait dengan produk tersebut. Dan yang ketiga adalah evaluasi dari berbagai pilihan produk. Dan yang keempat adalah pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk. Jadi di sini Anda membuat narasi, tetapi melingkupi setiap indikator dari variabel X1, X2, dan variabel Y itu akan masuk di sini semua, seperti itu. Dan yang berikutnya kita masuk pada piramida ketiga, yaitu khusus. Ya, khusus di sini adalah ceritakan atau narasikan tentang objek penelitian Anda. Kalau boleh didukung dengan data penjualan atau data kuantitatif dan akar masalah, atau berdasarkan hasil survei yang ditemukan pada objek Anda. Contohnya seperti ini. Ini hasil survei pada objek tersebut. Permasalahan yang terjadi adalah penjualan produk yang dijual itu masih perbaikannya di luar daerah, itu contohnya. Terus yang berikutnya adalah belum melakukan promosi secara online. Ini dikarenakan masalah pandemi seperti ini, sehingga diharuskan para penjual itu menjual barangnya secara online, bukan offline. Dan yang berikutnya adalah pengambilan keputusan. Dari berbagai pertimbangan itu Anda bisa narasikan dari objek itu, sehingga ada berbagai pilihan, ya, seperti itu. Anda narasikan seperti yang di atas ini.
tetapi disesuaikan dengan permasalahan atau hasil pengamatan di sana. Nah, kalau boleh didukung dengan data penjualan seperti ini atau data kuantitatif, ini dari 1 tahun ya, dari ini per bulan, dan di mana bulan Maret, April, Mei itu mengalami masalah pandemi menyerang seluruh dunia, bahkan Indonesia, bahkan merosot masuk sampai ke Merauke. Dan di sini pada bulan Maret, April, Mei 2020 tidak ada pembelian karena COVID menyerang Indonesia ya, seperti itu. Dinarasikan, dibahasakan apa yang Anda rasakan dan Anda lihat. Seperti itu, ini contohnya. Jadi ada dimanapun kalian berada, ini umum, ini adalah 3 variabel, variabel X1, X2, X3, Y, dan kolaborasi. Jadi ada dimanapun kalian berada, ini langkah-langkah dalam menyusun latar belakang proposal seperti piramida terbalik umum, bahas tentang variabel-variabel dan khusus. Dan diberitahukan bagi adik-adik dimanapun kalian berada, jangan abaikan video ini, tetapi jadikan video ini sebagai panduan dalam menyusun proposal Anda. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Demikian.